Oke. Halo teman-teman, selamat datang di sore hari ini untuk Bible Study kita lagi, teman-teman. Halo Juan. Dudukan. Sebelum Halo Eben. Halo teman-teman, boleh saling sapa juga ya di room chat. Halo Kak. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai Bible Study kita hari ini, aku mempersilakan teman-teman untuk bersatu dulu sejenak. Kita mulai bersatu dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat dan kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan yang telah setia juga menemani kami dan memberikan segala keperluan yang kami butuhkan kepada kami, Bapa. Bapa, hari ini kami datang kepada Bapa dengan sebuah ibadah Bapa, Bible Study, lanjutkan topik Yeremia, Bapa. Kiranya Tuhan berkati pada hari ini, Bapa. Kami boleh sama-sama mendengarkan kelanjutan kisah dari Yeremia ini, Bapa, dan mendengarkan nubuat-nubuat lagi yang Tuhan akan genapi di Nats ini, Bapa. Bapa berkati juga teman-teman kami yang belum join. Kiranya Tuhan ketuk hati dan pikiran mereka, Bapa, untuk bisa join dan hadir di Basement KJ hari ini, Bapa. Kami senang hati dan berharap kedatangan mereka, ya Bapak, segera mungkin bersama kami, Bapak. Dan berkati untuk setiap sesi ibadah kami ini, Bapak. Kiranya berkati juga jaringan kami, boleh tetap stabil, Bapak, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan juga KPP sebagai pembawa ibadah hari ini, Bapak. Pembawa firman ya, Bapak. Tuhan berkati sebagai hamba yang kami menyampaikan firman-Mu, boleh berkenan ya, Bapak, menyampaikan apa yang isi hati Tuhan juga izinkan untuk KPP berikan kepada kami, Bapak, untuk diperdengarkan. Terima kasih, Bapak. Kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya berkat Tuhan selalu melimpahi kami dari kehidupan kami juga, Bapak. Terima kasih, Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ini teman-teman. Oke, belum cek. Teman-teman, aku sapa kembali ya. Shalom dan selamat sore. Oke, aku mau mengajak teman-teman dan kita semua untuk hari ini bersukacita dan menyambut Bible Study kita sore ini ya, teman-teman. Sebelumnya aku mengajak teman-teman buat senyum dulu nih, senyum bahagianya. Boleh open cam, tunjukin senyum kalian, dan mungkin boleh juga sambil sharing hal apa yang sudah kalian lakukan dari pagi sampai sore ini yang buat kalian juga senyum-senyum sendiri. Misalnya kegiatan yang kalian lakukan sore ini apa, yang buat kalian bisa senyum-senyum gitu, kalau diingat sekarang. Boleh ada yang mau sharing, teman-teman? Kalau mungkin dari aku ya, aku pagi ini hal yang bisa bikin senyum-senyum mungkin aku bangunnya kesiangan, jadi dapat omelan dari mama gitu. Aku kalau diingat sekarang aku salah sih. Terus kayak mungkin hal yang bisa aku senyumin dulu. Ada teman-teman yang lain yang mau sharing? Oke, senyumin Jeremy yang ngeselin. Kayak dari Caya, bisa olahraga tiap pagi dari Eben. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih. Aku mau mengajak teman-teman untuk selalu bersuka hari ini dan mungkin juga dalam ada keadaan suka atau lagi duka kayak gitu. Aku pengen teman-teman kita terus bersuka karena Tuhan juga mengharapkan kita selalu bersuka-cita dalam senantiasa ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Aku mau
bukakan dari Amsal 17 ayat 22, tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah mengapa teman-teman aku mengajak teman-teman penuh gembira dan sukacita buat hari ini, dan sambil itu kita menyanyikan bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, esok bersuka, semuanya bersuka citalah. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing kampus kita hari ini dari TLC, aku persembahkan. Oke, terima kasih. Aku akan bacakan sharing kampus dari UKK PM UKI, yang dimana UKK PM UKI berdoa pertama yaitu berdoa untuk kepengurusan yang masih berjalan sampai sekarang. Setiap program yang ada kiranya dapat terus terlaksana seperti PDAKK, PDPKK, dan SATE. Doakan setiap pengurus agar tetap stay dalam menjalankan tugas dan bagiannya masing-masing, serta doakan relasi mereka dan koordinasi mereka di setiap fakultas. Kemudian doakan tim formatur di setiap fakultas yang lagi menjalani relasi agar relasi mereka pun baik karena mereka yang menyiapkan regenerasi dan calon pengurus. Doakan koordinasi tim formatur dan jam persekutuan doa dari tiap tim formatur. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk panitia regenerasi. Puji Tuhan, nanti di tanggal 4 Agustus rencananya akan ada pembinaan pertama di PM UKI. Doakan untuk setiap teknis dan yang nantinya akan dibuat dan setiap panitia yang ada. Kemudian yang keempat, berdoa untuk kondisi kesehatan dari setiap pengurus. Karena ada beberapa pengurus yang terpapar COVID. Kemudian yang terakhir, doakan PM UKI, doakan setiap koordinasi di PM UKI dan tim pendamping persekutuan mahasiswa atau TPPM, doakan setiap kakak-kakak yang dari UPKK yang mendampingi. Sekian pokok doa dari UKK PM UKI. Terima kasih. Terima kasih ya, Mari teman-teman kita sama-sama mendoakan setiap pergumulan dari kampus teman kita, dan mari saling menguatkan juga dalam doa yang akan dibawakan oleh Yohanes. Dipersilakan, Yohanes. Oke, baik. Sebelumnya terdengarkan Kak suaranya? Iya, suaranya terdengar jelas, Yohanes. Oke, baik. Terima kasih Kak.
Baik abang kakak dan teman-teman semua, saat ini mari kita bersatu hati untuk menaikkan setiap pokok doa dari teman-teman dan pokok doa dari kota dan bangsa. Saat ini mari kita bersatu hati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Bapa, kami bisa dapat berkumpul di dalam Bible Study pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah-Mu, karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, yang kami bisa bersatu hati, saling bergandengan tangan ya Tuhan, untuk menaikkan setiap pokok doa kami. Dan juga ya Tuhan, kayak Tuhan memberkati Bible Study kami pada hari ini juga ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman yang masih di dalam perjalanan dan belum sempat hadir pada hari ini, biarlah Engkau datangkan mereka segera untuk mengikuti Bible Study pada hari ini ya Tuhan. Bapak, saat ini kami juga akan menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan dari teman-teman kampus yang ada di timur dan pokok doa kota dan bangsa ya Tuhan. Saat ini kami ingin menaikkan pokok doa ya Tuhan dari teman-teman UKK, PM, UKI ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurusan yang ada ya Tuhan di PKK UM, di UKK PM UKI ya Tuhan yang masih berjalan sampai saat ini ya Tuhan. Bapak, kami berdoa terus ya Tuhan untuk setiap program yang ada ya Tuhan, biarlah setiap program yang ada di UKK PM UKI ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan dapat terlaksana ya Tuhan. Kami berdoa buat PDAKK, PDPKK, dan SATE ya Tuhan, biarlah setiap program yang ada di UKK, PM UKI ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan kiranya Tuhan yang terus pimpin ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurus yang ada di UKK, PM UKI ya Tuhan dapat tetap setia ya Tuhan dalam menjalankan setiap tugas yang telah mereka terima. Dan masing-masing ya Tuhan, biarlah kami juga berdoa biarlah relasi setiap pengurus ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan tetap ada koordinasi mereka di fakultas mereka ya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tim formatur yang ada di setiap fakultas UKKPM UKI. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap relasi yang ada ya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah mereka bisa menjalani relasi ya Tuhan dengan satu dengan yang lainnya Tuhan, biarlah relasi mereka bisa berjalan dengan baik. Karena saat ini mereka juga Tuhan sedang menyiapkan regenerasi dan calon pengurus ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang membangun relasi satu dengan yang di antara mereka. Dan kami juga berdoa untuk koordinasi tim formatur ya Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati, biarlah satu dengan yang lain ada koordinasinya. Dan kami juga berdoa untuk jam persekutuan, doa dari tim formatur biarlah bisa tertata dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap panitia regenerasi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu sehingga tim panitia regenerasi bisa ada ya Tuhan Yesus di UKK PMUI. Dan saat ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, di mana di tanggal 4 Agustus 2021 ya Tuhan, rencananya akan ada pembinaan satu di PMUI ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap teknis yang ada ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan, mulai dari jaringan, peserta, panitia, dan lain-lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah Engkau berikan kelancaran ya Tuhan dalam acara ini ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang ikut serta dalam pembinaan satu di PMUK ini ya Tuhan Yesus. Dan bila Engkau berkati ya Tuhan setiap panitianya juga, kami berdoa terus ya Tuhan, bila Engkau membimbing mereka, Engkau berikan kesatuan hati sehingga mereka bisa menyukseskan acaranya Tuhan. Dan Bapak, saat ini kami juga berdoa buat teman-teman pengurus ya Tuhan yang ada di UKK, PMUI ya Tuhan, yang sedang beberapa dari teman-teman kami ini ya Tuhan sedang terkena atau terpapar virus COVID-19. Bapak, dengan satu hati bergandengan tangannya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mereka bisa sembuh dari paparan COVID-19. Kami percaya dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kayaknya Engkau jauh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Tuhan, mereka akan lepas dan sembuh, dan kayaknya mereka bisa sehat kembali dan mereka bisa menjalankan segala aktivitas mereka kembali dengan semangat ya Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami dalam tangan Tuhan, bilang Kau berikan terus mereka semangat hidup ya Tuhan, dan kiranya mereka hanya terus berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa buat koordinasi yang ada di PMUI ya Tuhan, beserta tim penamping persekutuan mahasiswa, biarlah setiap kakak-kakak dari PKK yang mendampingi ya Tuhan Yesus, biarlah mereka bisa terus berkoordinasi ya Tuhan, satu dengan yang lain antara PMUI dan tim pendamping persekutuan mahasiswa.
Bapak, saat ini kami menyerahkan setiap pokok doa teman-teman dari UKKP MUI, biarlah Engkau yang terus memberkatinya dengan penuh kelimpahannya Tuhan, dan Engkau terus memberkatinya dengan sukacita ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengar kabar baik dari teman-teman UKKP MUI. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan dan bersatu hati untuk pokok doa kota dan bangsa ya Tuhan. Bapak, saat ini kami bersyukur selalu ya Tuhan atas proses vaksinasi yang bisa dilakukan di Indonesia ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan karena masih banyak masyarakat yang masih peduli akan keadaan negara ini. Bapak, dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, sehingga banyak masyarakat yang divaksin ya Tuhan, baik dari orang tua, anak-anak ya Tuhan Yesus, yang Tuhan berkati, dan sehingga mempercepat herd immunity ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur atas ini ya Tuhan Yesus, atas proses vaksinasi. Bapak, saat kami juga bersyukur ya Tuhan atas bertambahnya kasus sembuh dari COVID-19 di Indonesia Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kasus COVID-19 yang sembuh dapat bertambah di Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, saat-saat ini ya Tuhan, yang dimana walaupun banyak yang sembuh ya Tuhan, tetapi untuk kasus pertumbuhan COVID di setiap harinya saat-saat ini ya Tuhan semakin meningkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan tangan-Mu ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, Engkau akan membantu kami dalam menuntaskan sehingga angka penularan COVID-19 dapat menurun lagi ya Tuhan. Dan biarlah setiap masyarakat ya Tuhan yang ada di negara kami ini bisa tetap terus peduli ya Tuhan akan keadaan negara ini dan terus mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa meminimalisir dari penularan COVID-19. Bapak, kami serahkan tangan-Mu, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saat ini PPKM darurat ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah ya Tuhan, biarlah dapat berjalan lebih efektif ya Tuhan, sehingga COVID-19 di Indonesia ini dapat segera mereda dan kami dapat menjalankan setiap aktivitas dengan normal kembali. Kami berdoa terus buat para pedagang-pedagang yang mungkin saat ini kesusahan, bahkan kami semua ya Tuhan. Bapak, kami bersatu hati, biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan, kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan normal kembali ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Engkau akan memberikan kami sukacita kembali ya Tuhan. Bapak, kami semua menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan dalam tangan Tuhan, baik dari teman-teman doa baik dari teman-teman UKKP MUI dan kota dan bangsa kami ya Tuhan. Kami dalam tangan Tuhan dan Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih, dan biarlah Engkau terus memberkati kami semua ya Tuhan masing-masing. Kau berikan kami kelimpahan ya Tuhan, umur panjang, sehat selalu, yang Tuhan berkati. Kami menyerahkan Bible studi kami pada hari yang tangan Tuhan, Tuhan berkati, biarlah kami setiap mahasiswa dan teman-teman semua yang ada di sini dapat mengerti dan dapat memahami dan dapat bisa menerima segala firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah kami sedang dalam tangan Tuhan, setiap pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkati. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yohanes. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari Yelsi. Dipersilakan Yelsi. Oke, terima kasih Kak. Halo teman-teman, hari ini aku akan bacakan pelayan kita hari ini. Pembicara kita nanti ada Kak Vivi, MC kita ada Kak VB dari STEMI 2017, gitaris kita dan singer ada Niputu Sandi dari STEMI 2017, pendoa syafaat kita ada Yohanes Eka dari UNJ 2019, asernya ada aku sendiri dari UKI angkatan 2018. Yuk kita kasih reaction berupa applause atau love dan ucapan terima kasih kepada teman-teman kita yang melayani hari ini. Selanjutnya boleh next. Oke, terima kasih. Nah, Bible study kita akan terus dilaksanakan di hari Senin dan hari Selasa di tanggal 26 sampai 27 Juli yang akan datang. Kita akan bahas Yeremia 40 sampai 41 dalam bentuk PA ya, teman-teman. Kemudian bulatan Nehemia kita kali ini
ada dari PMFTUKI, PMKFEBUP, POUD, Exodus, dan teman-teman bisa akses di link tersebut. Kemudian di sini juga ada link akun Instagram PMKJ yang teman-teman bisa kunjungi. Di sana teman-teman bisa melihat berbagai jadwal dan kegiatan yang akan terus kita share di akun Instagram PMKJ. Oke, terima kasih. Next, Jer. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Ya. Persekutuan di tanggal 24 Agustus 2021. Teman-teman jangan lupa ya dicatat tanggalnya. Ini hanya sekali 1 bulan. Persekutuan 5 wilayah. Di tanggal 24 Agustus 2021. Oke. Sekian warta kita hari ini. Persilakan kepada MC. Terima kasih, Lutfi. Tuhan Yesus, kami bersuka cita senantiasa atas segala kasih karunia-Mu sampai hari ini. Tidak rasa ketakutan ataupun kekhawatiran lagi, serta percaya dalam janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan, mungkin bisa ribuan, yang tertulis dalam Alkitab untuk kita. Janji keselamatan, kesembuhan, penghiburan, kemenangan, pemulihan, masa depan yang indah, dan lain-lain. Semuanya ini diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Marilah lebih dalam kita mengenal lagi janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita dengan menyanyikan Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan dalam bentuk Bible Study kita hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Vivi. Aku persilakan Kak Vivi untuk memimpin kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebagai umat yang memiliki Engkau dan dimiliki Engkau, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa orang benar hidup karena percayanya. Dan inilah yang akan kami pelajari pada sore hari ini terkait dengan perjalanan hidup umat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama sore hari ini, dan kiranya firman-Mu menolong kami untuk hidup oleh karena percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya meminta untuk Yelsi membacakan Yeremia 39 ayat 1 sampai 10. Kemudian meminta Chai membaca ayat 11 sampai 14. Dan terakhir meminta Ayuni membaca ayat 15 sampai 18. Silakan. Apakah ada Yelsi di sini? Ada, Kak. Ya, tolong bacakan ya, Yeremia 39 ayat 1 sampai 10. Oke, Kak. Aku bacakan ya, Kak. Ya. Yeremia 39 ayat 1 sampai 10. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal, Sarjer, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusyaban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja. Dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok, kemudian mereka berjalan menuju Arba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api.
Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dengan sia-sia para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Ayat 11-14, perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyahdan, kepala istana, dan Negal-Sarezer, panglima, serta semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya. Bunyinya, pergilah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita akan mencoba untuk mengupas Yeremia 39 ini dengan tema The Fallen Kingdom. Silakan PowerPoint yang berikutnya. Dalam pasal 39 ini, Yerusalem atau kerajaan Israel Selatan tiba pada kehancurannya. Dan kita akan melihat pertama kondisi Yerusalem. Ya, kondisi Yerusalem dalam ayat 1 diinformasikan bahwa Yerusalem direbut dan dikepung oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar pada bulan ke-9 pada bulan ke-10 tahun ke-9 pemerintahan Raja Yehuda, yaitu Zedekia. Ini raja terakhir ya. Itu kurang lebih tahun 588 before Christ. Kemudian 18 bulan kemudian, jadi waktu Yerusalem direbut itu tidak langsung dihancurkan, tetapi 18 bulan kemudian barulah Yerusalem diserang habis-habisan, tembok kota terbelah. Ya, tembok kota terbelah. Kemudian selanjutnya PowerPoint yang berikut. Ya, kondisi Yerusalem yang berikut itu di ayat 3, pintu gerbang tengah. Pintu gerbang tengah itu merupakan gerbang komunikasi antara utara dan selatan ya, karena tembok Yerusalem itu sangat panjang ya, dari utara ke selatan, dan pintu gerbang tengah itu merupakan pintu gerbang komunikasi. Jadi kalau pintu gerbang tengah itu diduduki oleh musuh, itu artinya
Israel Selatan dikuasai, ya, menguasai gerbang tengah sama dengan menguasai semua bagiannya, yaitu menurut Adam Clark, ya. Dan ini merupakan penggenapan Yeremia 1 ayat 15, ya, bahwa Tuhan di awal memanggil Yeremia, Tuhan sudah menyatakan firman ini. Dan kemudian kondisi yang keempat itu di ayat 8b, istana raja dan perumahan rakyat dibakar dan tembok-tembok Yerusalem dirobohkan. Nah, jadi apa yang dialami oleh Yehuda, kerajaan Israel Selatan ini merupakan sebuah kondisi di mana secara bangsa mereka itu kalah total. Mereka benar-benar hancur, the fallen kingdom, ya, mereka benar-benar ditaklukkan karena dengan hancurnya tembok Yerusalem itu artinya lenyaplah perlindungan sebuah bangsa. Ya, jadi Tuhan mencabut perlindungan dari Israel Selatan. Nah, itu kondisi yang sangat mengenaskan dari the fallen kingdom. Lalu yang berikutnya kita akan melihat the fallen king, ya, raja yang gagal. Silakan PowerPoint yang berikut. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana kondisi Zedekia raja Yehuda. Ya, ketika Zedekia melihat bahwa pintu gerbang tengah sudah dikuasai dan itu artinya Yerusalem sudah dikalahkan oleh Babel, maka Zedekia berusaha melarikan diri dengan semua tentaranya, namun berhasil ditangkap. Ya, dan kemudian Raja Babel Nebukadnezar itu menghukum Zedekia secara brutal dan sadis. Memang musuh-musuh Israel itu terkenal kesadisannya, ya, terkenal kebrutalannya. Itulah yang membuat Habakuk sulit untuk menerima ketika Habakuk tahu bahwa bangsa yang akan Tuhan pakai untuk menghukum Israel adalah Babel. Ya, itu Habakuk protes habis-habisan. Karena Habakuk tahu betapa kejamnya Babel, betapa sadisnya Babel, betapa brutalnya Babel. Ya, sebenarnya dalam peperangan bangsa-bangsa pada masa itu, ketika sebuah bangsa kalah perang, maka raja dan seluruh keturunannya, seluruh pembesarnya itu dibunuh, itu adalah hal yang lumrah. Karena apa? Karena mereka mau supaya tidak ada potensi untuk pemberontakan. Tidak ada potensi untuk perlawanan balik. Itu sebabnya raja dari pihak yang kalah beserta dengan seluruh keluarganya dan para pembesarnya itu pasti akan dibunuh. Ya. Dan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Daud, ya. Itu karena perjanjian dia dengan Yonatan. Seharusnya Daud ketika dia menjadi raja sudah sepatutnya dia menghabiskan Saul dan seluruh keturunannya, ya, karena kalau disisakan itu akan mengundang potensi perlawanan balik, ya. Tetapi karena perjanjian Allah yang Daud dan Yonatan sudah lakukan, ya, sudah janji, maka Daud tetap tetap memelihara Mephiboset, ya, keturunan dari Yonatan dan keturunan Saul. Tapi umumnya ketika bangsa-bangsa berperang dan satu bangsa kalah perang, maka itu hal yang sangat wajar kalau raja, para pembesar dan keturunannya itu dihabiskan. Nah, tetapi yang sangat ironis, ya, di sini Raja Babel itu melakukan
apa ya, sesuatu yang sangat brutal gitu ya. Seharusnya dia bisa saja bunuh begitu saja. Tapi ini dia secara sengaja ya menyembelih anak-anaknya Zedekia itu di depan mata Zedekia. Ya. Semua pembesar juga disembelih. Ini sesuatu yang sangat berat sebenarnya ya buat siapapun ya, buat siapapun. Mungkin lebih baik aku yang dibunuh mati gitu ya, daripada harus menyaksikan orang-orang yang kita cintai itu dibunuh secara brutal. Tapi inilah yang dialami oleh Zedekia, dan kemudian setelah itu Raja Babel membuat mata Zedekia itu buta. Ya, kemudian baru dibelenggu ke Babel. Nah, sebenarnya Zedekia tidak perlu mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan ini kalau dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia di pasal 38. Di pasal 38 sebenarnya Yeremia sudah menyampaikan firman Tuhan kepada Zedekia untuk menyerahkan diri kepada Babel, ya. Karena kalau dia menyerahkan diri kepada Babel, maka Tuhan berjanji Tuhan akan memelihara nyawa Zedekia dan juga keluarganya, ya, dan Yerusalem atau tidak perlu mengalami kehancuran. Itu sebenarnya sudah dikatakan di dalam Yeremia pasal 38. Dan Tuhan memberikan kesempatan gitu ya, selama 18 bulan, mulai dari Yerusalem dikepung sampai akhirnya karena Zedekia tetap tidak percaya kepada firman Allah, akhirnya 18 bulan kemudian Tuhan ya melakukan hal yang sebaliknya. Ya, kalau tadinya Tuhan berjanji kalau Zedekia menyerahkan diri kepada kerajaan Babel, maka Tuhan tidak akan menghancurkan Yerusalem dan Tuhan akan memelihara nyawa Zedekia. Tapi karena Zedekia tidak percaya kepada firman Allah, akhirnya yang sebaliknya yang Tuhan lakukan. Ya, jadi ini merupakan konsekuensi dari ketidakpercayaan kepada firman Allah. Lanjut. Ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi rakyat Yehuda? Ya, di dalam ayat 9 kita mendapatkan informasi dari kitab suci bahwa sisa rakyat Yerusalem yang potensial untuk melawan balik Babel itu dibuang ke Babel. Jadi dengan mereka dibuang ke Babel, maka mereka potensi untuk melakukan perlawanan balik itu dikendalikan secara penuh oleh kerajaan Babel. Sementara rakyat yang miskin, di dalam ayat 10 dikatakan, sebentar ya, di dalam ayat 10 dikatakan rakyat yang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Ya, jadi rakyat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, itu dibiarkan atau tetap tinggal di Yerusalem yang sudah hancur itu. Dan menariknya, ini merupakan sebuah kemurahan hati ya. Jadi rakyat yang miskin yang tetap ada di Yehuda itu diberikan kebun-kebun anggur dan ladang-ladang supaya mereka tetap bisa hidup walaupun di tengah-tengah kehancuran kota. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Babel itu menyisakan rakyat yang miskin yang tidak punya apa-apa dan memberikan kebun anggur dan ladang di tanah Yerusalem, di tanah perjanjian, tidak dibawa ke Babel? Pertama, karena kalau mereka dibawa ke Babel, itu mereka akan membebani kerajaan Babel, ya, karena mereka bukan orang-orang yang punya potensi untuk bekerja, potensi untuk melakukan sesuatu yang signifikan, gitu ya. No service to kalian. Ini salah satu tafsiran menuliskan. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang signifikan yang bisa mereka lakukan di kerajaan Babel, ya, sehingga akhirnya kerajaan Babel merasa tidak berkepentingan untuk membuang mereka ke Babel. Terus yang kedua,
kerajaan Babel tidak takut dan tidak khawatir karena mereka tidak punya kekuatan untuk memberontak. Mereka tidak punya uang, tidak punya sesuatu untuk mengumpulkan kekuatan melawan Babel kembali. Dan yang ketiga, kenapa mereka diberikan kebun-kebun anggur dan ladang-ladang, itu juga supaya kelak mereka dikenakan pajak, ya, bagi kerajaan Babel. Jadi kita melihat di sini bukan hanya kondisi tembok Yerusalem yang hancur luluh, bukan hanya raja, para pembesar dan keluarganya yang disembelih secara brutal dan sadis, tetapi kondisi rakyat juga sangat mengenaskan. Ya, mereka yang punya potensi bekerja dibawa semua ke Babel, dan hanya disisakan mereka yang tidak punya potensi untuk bekerja. Ya, ini kondisi yang sangat mengerikan yang dialami oleh the fallen kingdom, yaitu kerajaan Yehuda. Nah, sekarang bagian berikut, ya, kita akan melihat bagaimana kondisi Yeremia. Ya, ini merupakan sebuah keajaiban, ya, merupakan sebuah keajaiban karena Yeremia mendapat perlindungan dari Raja Babel dan para pembesarnya. Ya, bahkan mereka membebaskan Yeremia untuk pulang ke rumahnya. Secara logika, mungkin yang membuat kerajaan Babel melepaskan Yeremia, karena Yeremia itu kan musuh bersama, ya. Yeremia itu musuh bersama raja dan semua pembesarnya. Yeremia itu dianggap seorang yang tidak mendukung kesejahteraan Yehuda, ya, dianggap nubuat-nubuat yang dia sampaikan itu kontraproduktif terhadap keinginan raja dan para pembesarnya. Jadi Yeremia itu adalah musuh bersama, ya, musuh bersama Raja Zedekia, para pembesarnya, dan mungkin hampir semua orang, ya, di Yehuda itu tidak suka sama Yeremia karena Yeremia memberitakan firman yang bertolak belakang dengan apa yang mereka mau. Ya, jadi mungkin ini analisa Kapusi, ya. Mungkin itu yang membuat kerajaan Babel tidak merasa takut, ya, tidak merasa takut untuk membiarkan Yeremia tetap ada di Yerusalem. Ya. Tapi tetap bagi saya ini sebuah miracle, ya, sebuah keajaiban. Tuhan mengaruniakan kepada Yeremia hal yang indah di atas dan di bawah, nanti kita akan lihat, itu karena Yeremia setia. Sekalipun dia ditolak oleh hampir semua pembesar dan juga rakyat Yehuda, tapi dia tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan menggenapi firman-Nya. Dia tetap setia memberitakan firman, ya, dan dia sedia dan berani menderita demi menjalankan tugas dari Tuhan. Nah, mungkin sampai di sini kita bisa untuk merefleksikan diri, ya, apakah penderitaan yang kita alami sudah sedalam Yeremia, benar-benar mengalami penolakan yang holistik, mengalami resiko dari penolakan. Bahkan di dalam pasal 38 itu dia sebenarnya mau dibunuh itu. Ya, mau dibunuh, tetapi Tuhan meluputkan dia. Jadi ditaruh di perigi yang tidak ada air tapi lumpur. Itu kemungkinan Yeremia mati itu besar sekali. Ya, jadi tetapi Yeremia tetap setia memberitakan firman, dia tetap setia melayani Tuhan. Ya, dari bagian ini biarlah kita juga boleh meneladani Yeremia. Ya, apapun kesulitan yang kita alami, ya,
Yang pasti kesulitan kita tidak seberat Yeremia, ya. Penolakan yang kita alami dari jemaat itu bukan karena mereka marah sama kita, gitu ya, tapi mungkin karena ya mereka nggak tertarik, atau mereka jenuh, atau mereka bagaimana, begitu ya. Nah, tapi mari kita belajar dari Yeremia untuk tetap setia, ya, dan tetap bersedia dan berani menderita dalam menjalankan tugas pelayanan kita, baik sebagai pengurus maupun sebagai PKK. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati Yeremia setelah sekian lamanya dia mengalami penderitaan hebat, penolakan dan aniaya, bahkan rencana rekayasa pembunuhan. Apa yang Tuhan anugerahkan sebagai upah dari kesetiaan Yeremia? Yang pertama, kalau cukup lama Yeremia mengalami aniaya, ya, justru pada saat Tuhan menggenapi firman-Nya atas Yehuda, Yeremia mengalami hal sebaliknya. Dia dibebaskan dari aniaya. Kemudian ayat 12b, Raja memberikan pesan, apapun permintaan Yeremia, lakukan. Dan ini sangat kontras dengan apa yang Yeremia alami dalam kesulitan pelayanannya. Waktu dia melayani umat Israel Selatan, ya, itu perkataannya ditolak habis-habisan. Ya, firman Tuhan yang dia sampaikan, kerinduan dia untuk tetap menyaksikan Yehuda tetap eksis, itu ditolak mentah-mentah, ya, bahkan mendapat perlawanan yang sangat hebat. Tetapi upah pelayanan, kesetiaan Yeremia di saat Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan mengaruniakan otoritas di dalam perkataan Yeremia. Apapun yang Yeremia minta akan diberikan. Jadi ini Tuhan memberikan sesuatu yang sangat 180 derajat berbeda dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dalam kesetiaan melayaninya. Lalu waktu dia melayani, dia menjadi target tawanan, ya, dari para pembesar. Tetapi buah atau upah pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada Yeremia di ayat 14a sampai 15 melalui Raja Nebukadnezar, justru Yeremia dibebaskan dari tawanan dan dia tidak dibuang ke Babel. Justru mereka yang menolak pelayanan Yeremia, menolak firman Allah yang Allah sampaikan melalui Yeremia dibuang ke Babel, Yeremia sendiri tidak. Nah, sekarang bagian yang terakhir, bagaimana kondisi dari Ebed Melek, ya. PowerPoint yang selanjutnya. Ya, itu adalah of the king. Ya, Ebed Melek ini bukan nama asli, ya, ini sebutan. Dia bukan orang Israel, ya. Dia adalah orang Ethiopia. Dia sida-sida Ethiopia. Ya, mungkin kita teringat akan kisah para rasul, ya. Jadi sida-sida Ethiopia itu adalah abdi, ya, abdinya Raja Zedekia, ya, hambanya Raja Zedekia. Nah, apa kebaikan yang Ebed Melek lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menyelamatkan Yeremia dari dalam perigi, ya, itu pasal 38 ayat 6 sampai 13. Dan kenapa dia berani melakukan itu? Dia hanya seorang abdi. Dia berani mengajukan permintaan itu kepada raja, itu resikonya adalah kematian kalau raja menolak. Ya, tetapi puji Tuhan, karena memang Tuhan mau menyelamatkan Yeremia, maka keberanian Ebed Melek ini
membuahkan hasil, sehingga akhirnya Yeremia dapat dikeluarkan dari perigi dan akhirnya bisa diselamatkan. Dan kenapa Ebed-Melek melakukan ini? Keberanian dia untuk menyelamatkan Yeremia ternyata bukan lahir dari sifatnya yang pemberani, bukan, tapi keluar dari iman percayanya kepada Tuhan. Ya, berarti Ebed-Melek ini adalah sida-sida Ethiopia yang percaya kepada Yeremia dan percaya terhadap setiap perkataan. Yeremia adalah firman Allah, dan karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka itu membuat ia berani untuk menghadap raja, meminta untuk raja menyelamatkan Yeremia dari dalam perigi. Ya. Dan apa buah atau upah kebaikan atau upah iman, upah kepercayaan yang membuahkan ketaatan Ebed-Melek? Ya, upahnya adalah gantian. Kalau di pasal 38 Tuhan pakai Ebed-Melek untuk menyelamatkan Yeremia, maka di pasal 39 gantian. Tuhan pakai Yeremia untuk memberitakan janji keselamatan kepada Ebed-Melek, ya. Bahkan Tuhan mengaruniakan sesuatu yang sangat istimewa. Seorang non-Israel dijadikan Tuhan saksi mata penggenapan nubuat atas Yehuda. Ini merupakan privilege ya bagi Ebed-Melek. Kalau dalam kisah Abraham, ya, Abraham yang berdoa syafaat bagi Sodom dan Gomora, maka Tuhan memberikan privilege kepada Abraham untuk menjadi saksi mata penggenapan kehancuran Sodom dan Gomora. Ya, tetapi Abraham adalah orang pilihan Tuhan, ya, cikal bakal umat Allah. Nah, ini Ebed-Melek ini bukan orang Yehuda, bukan orang Israel, tapi dia mendapat privilege dari Allah untuk menyaksikan penggenapan nubuat atas Yehuda. Ya, jadi ini adalah upah dari kepercayaan Ebed-Melek yang membuahkan ketaatan. Dan kemudian bagi dirinya Tuhan membebaskan Ebed-Melek dari tawanan dan pedang. Ya, ini merupakan upah terhadap mereka yang setia kepada Allah, sekalipun dalam pelayanannya menghadapi kesulitan dan resiko yang tidak mudah. Dan sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama, the fallen kingdom itu bukan karena militer Yehuda lemah, bukan. Ya. Jadi runtuhnya kerajaan Israel Selatan itu bukan karena lemahnya militer Yehuda, bukan. Dan runtuhnya kerajaan Israel Selatan juga bukan karena kehebatan Babel, bukan. Tetapi sejak Yeremia pasal 1 ayat 14 sampai 16 kita melihat bahwa Tuhanlah yang mengerjakan semua ini, ya, semata-mata hanya karena Tuhan menghakimi umatnya yang tidak bertobat, sekalipun Tuhan sudah memberikan kesempatan yang panjang untuk Israel Selatan bertobat. Ya, jadi Tuhan sebenarnya sutradara di balik runtuhnya Yerusalem, di balik runtuhnya kerajaan Israel Selatan. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sebagai umat Allah, Zedekia dan Israel Selatan itu hidupnya tidak melekat kepada Allah. Hidupnya tidak melekat kepada Yahweh. Mereka tidak percaya kepada Yahweh. Jadi akhirnya yang nggak ada gunanya juga mereka hidup begitu ya. Karena umat Allah yang kepercayaannya penuh kepada Allah lah yang bisa Tuhan pakai. Dan di sini Kak Vivi menuliskan
Betapa mengerikan ketika Tuhan mendemonstrasikan kehidupan tanpa Tuhan atau di luar Tuhan. Ya, jadi ketika Israel Selatan tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, ketika Israel Selatan tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mendemonstrasikan, inilah kehidupan tanpa aku, inilah kehidupan di luar aku. Ya, jadi sebenarnya apa yang dialami Israel Selatan ini merupakan sebuah fakta tentang sebuah kehidupan tanpa Tuhan, sebuah kehidupan di luar Tuhan. Ya, bahwa karena apa? Karena sumber perlindungan kan Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan tidak ada perlindungan, itu wajar. Ya, sumber berkat adalah Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan tidak ada berkat, itu wajar. Ya, sumber kasih adalah Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan mengalami kekerasan, itu wajar. Ya, sumber kesetiaan adalah Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan mereka mengalami ketidaksetiaan, itu wajar. Ya, lalu sumber kebaikan adalah Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan Israel Selatan mengalami kebrutalan, mengalami kesadisan, itu wajar. Jadi sebenarnya apa yang dialami Israel Selatan itu adalah demonstrasi, ya kamu sudah memilih hidup tidak percaya kepada Tuhan. Kamu sudah memilih hidup tidak bergantung kepada Tuhan. Kamu sudah memilih hidup di luar Tuhan. Kamu sudah memilih hidup tanpa Tuhan. Ya nikmati. Itulah kehidupan yang tanpa Tuhan. Tidak ada lagi kemurahan Tuhan, tidak ada lagi kebaikan Tuhan, tidak ada lagi kasih Tuhan, tidak ada lagi kesetiaan Tuhan, tidak ada lagi perlindungan Tuhan. Ya, dan ini bagian ini harusnya membuat kita makin semangat untuk berdoa bagi penginjilan. Ya, bagian ini harusnya membuat kita semakin bekerja keras untuk memberitakan firman dan memuridkan. Karena apa? Karena kalau manusia sampai akhir hidupnya tidak mau percaya kepada Yesus Kristus dan memilih hidup tanpa Yesus, memilih hidup di luar Yesus, ya, pada akhirnya mereka akan mengalami kengerian hidup tanpa Tuhan. Ya, kesadisan atau kebrutalan hidup di luar Tuhan. Ya, walaupun di dalam dunia ini kemurahan Tuhan masih berlangsung ya. Tetapi nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, tidak ada lagi kesempatan di mana orang yang di luar Tuhan, orang yang tanpa Tuhan akan mengalami kemurahan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ini kesimpulan pertama. Ya, jadi runtuhnya Yerusalem itu bukan karena Israel tidak pandai berperang. Runtuhnya Israel bukan karena musuh mereka hebat, bukan. Tapi runtuhnya Israel karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Karena mereka memilih hidup tanpa Tuhan. Mereka memilih hidup di luar Tuhan. Mereka lebih memilih bergantung kepada bangsa-bangsa lain. Mereka lebih memilih hidup bergantung kepada diri sendiri. Mereka lebih memilih ciptaan untuk tempat mereka bergantung, bukan Sang Pencipta. Nah, kalau saya boleh aplikasikan, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan pelayanan dengan bersandar kepada Tuhan, dengan bergantung kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami apa yang Yesus katakan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kalau sampai kelompok kecil kita mengalami the fallen small group, ya itu karena kita dan anak kelompok kecil kita hidup tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Ya, kalau kampus kita mengalami the fallen campus ministry, ya itu karena para pengurus dan para jemaat memilih hidup tanpa Tuhan, memilih hidup di luar Tuhan. Apalagi kita kelompok intelektual ya, yang setelah mengerti banyak tentang Alkitab, punya pengalaman cukup lama melayani Tuhan, maka pengetahuan dan pengalaman kita bisa menggeser Tuhan sebagai tempat kita menggantungkan hidup dan pelayanan kita. Jadi hati-hati, jangan sampai
kelompok kecil kita, kampus kita, persekutuan sekolah kita mengalami the fallen small group, the fallen student fellowship, hanya karena kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi melekat kepada Tuhan. Kita tidak lagi mempercayakan hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, jangan mari kita menjadikan hal ini sebagai sebuah sebuah wanti-wanti daripada Tuhan. Yang kedua, PowerPoint yang berikut, yang kedua adalah Yeremia dan Ebed-Melek selamat bukan karena kehebatan mereka. Mereka itu powerless sebenarnya. Yeremia itu sangat powerless, ya. Bahkan tanpa Babel pun dia powerless karena dia dimusuhi, dia menjadi musuh bersama. Dan Ebed-Melek pun powerless karena dia hanya seorang budak, ya. Dan dia bukan Israel, ya. Mereka ini berdua powerless, ya. Jadi bukan karena kehebatan mereka bisa selamat dan menikmati keindahan upah, ya. Tetapi mereka bisa menikmati keselamatan dan keindahan upah itu karena Tuhan mengaruniakannya kepada mereka. Dan itu karena mereka setia. Mereka setia, mereka percaya kepada Tuhan, sekalipun pergumulan dalam hidup dan pelayanannya itu sangat sulit. Ya, tingkat kesulitan dalam hidup dan pelayanan mereka itu sangat hebat. Tetapi mereka tetap setia untuk percaya kepada Allah. Ya, kiranya kelompok kecil kita, baik siswa, mahasiswa, jemaat kita, baik di persekutuan sekolah maupun di persekutuan kampus, ya, dapat menikmati, ya, Tuhan memberkati secara melimpah karena kita adalah Yeremia dan Ebed-Melek masa kini. Kita tetap setia walaupun mengalami pergumulan yang sulit dalam keluarga, kita tetap setia melayani Tuhan. Walaupun mengalami pergumulan yang sulit, menghadapi COVID-19, ya, menghadapi jemaat yang mungkin kurang merespon, tetapi kita tetap setia dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kalau boleh bercerita, hari Sabtu kemarin Kak Vivi kembali melakukan kelompok kecil, dan Kak Vivi terharu sekali karena salah satu anak kelompok kecil Kak Vivi itu namanya Amsi, dia sharing seperti ini, bahwa intinya ya, Kak Vivi cerita intinya ya, bahwa dia tuh sedang mengalami kalau hari itu dia memasuki hari dengan membaca Alkitab dan berdoa, maka dia menikmati hidupnya hari itu tuh berjalan dengan baik. Ya, jadi anak kelompok kecil saya ini lagi dia Gojek, tapi bukan Gojek, Maxim ya namanya ya. Pokoknya bukan Grab, bukan Gojek, Maxim kalau nggak salah, ya. Dan dia mengalami itu tuh. Kalau dia memulai harinya dengan membaca Alkitab dan berdoa, dia mengalami hari itu baik, hari itu mujur gitu ya. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, ya dia apes lah, kurang lebih gitu ya pakai bahasa saya ya. Ya walaupun sih sebenarnya nggak seperti itu sih Tuhan akan melakukan dalam hidup kita ya, enggak. Cuma Kak Vivi bersyukur gitu karena terus terang Kak Vivi lumayan bergumul ya menghadapi anak-anak kelompok kecilku karena udah melakukan berbagai macam cara gitu ya, mengirimkan meminta mereka untuk download saat teduh gitu ya. Kemudian kayaknya sih mereka nggak download ya. Kemudian ya udah akhirnya Kak Vivi tiap hari lah kirim pagi-pagi sekali kalau Kak Vivi bangun sebelum Kak Vivi saat teduh, Kak Vivi ingat kirim materi saat teduh untuk mereka gitu ya ke grup-grup. Kak Vivi lagi mimpin 3 kelompok kecil
ketiga grup kelompok kecil gitu ya. Tapi kalau setiap kali kelompok kecil, gimana saat teduhnya? Saya tidak saat teduh, kakak. Dan itu sedih begitu ya. Jadi, tapi ya Kak Vivi tetap belajar setia lah ya untuk mendoakan. Kak Vivi berpikir Tuhan Yesus lebih hebat kok dari anak kelompok kecilku gitu ya. Maksudku sehebat-hebatnya perlawanan mereka, kalau Tuhan Yesus mau membalikkan hati mereka, Tuhan Yesus sanggup gitu ya. Jadi tetap belajar gitu ya, setiap pagi, setiap saat teduh, selain mendoakan diri, keluarga juga mendoakan anak kelompok kecil gitu ya. Ya selalu berdoa, Tuhan nggak ada yang aku inginkan gitu ya selain menyaksikan anak kelompok kecilku tuh melekat gitu hidupnya sama Tuhan, melekat terhadap firman, bergantung kepada Tuhan. Cuma itu doang gitu loh yang membuat aku berjuang lah untuk memuridkan mereka gitu ya. Dan itu cukup lama lah Kak Vivi mendoakan ini gitu ya. Sehingga ketika mendengar si Amsi sharing begitu, aku terharu gitu. Iya ya, Tuhan cara menjawabnya begitu ya. Bagi Kak Vivi sih itu cara Tuhan menjawab doa ya. Cara Tuhan menjawab doa adalah memberitahu kepada Amsi, ya kalau hidup lu nggak bergantung sama aku, ya lu apes gitu. Tapi kalau lu bergantung sama aku, kau mujur gitu ya. Tuhan seperti memakai berkatan kutuk gitu ya. Ya walaupun sih tidak selalu demikian sih. Tidak selalu demikian karena kemurahan Tuhan itu kan lebih dari hidup ya. Tapi bagiku itu jawaban doa gitu ya. Setelah berbulan-bulan mendoakan, dan Amsi ini termasuk anak kelompok kecilku yang sudah lama aku mimpin gitu ya. Sudah 1 tahun lebih sejak 1 minggu sebelum COVID tahun 2020. Kalau Amsi itu setelah COVID. Oke, jadi pas minggu COVID, kalau yang seminggu sebelum COVID itu si Tony cuma sendirian. Tapi kemudian masuk minggu COVID itu si Amsi udah ada. Gitu. Jadi udah setahun lebih gitu. Tapi kok kayaknya susah banget gitu memahami bahwa saat teduh itu penting gitu ya. Mungkin karena mereka bukan lahir dari persekutuan sekolah, ya, bukan lahir dari persekutuan kampus. Jadi bukan hal yang biasa buat mereka gitu ya. Nah, jadi ketika mendengar dia sharing itu terharu begitu. Jadi Tuhan sendirilah yang mengerjakan kepada dia apa arti bergantung kepada Tuhan gitu. Kalau kau melekat kepada Tuhan, sang sumber berkat, ya kau nikmati berkat gitu. Tapi kalau kau tidak menggantungkan diri kepada sang sumber berkat, ya kau tidak dapat itu. Ya setidaknya apa yang dialami Amsi itu menjadi satu penyemangat gitu ya, penyemangat buat aku untuk terus setia memimpin anak-anak kelompok kecilku walaupun sangat tidak mudah. Ya itu ya, jadi adik-adik saya sangat mengencourage kita semua untuk tetap setia. Kesetiaan kita itu karena kita percaya sama Tuhan ya. Kita harus self talk, kita harus bicara pada diri kita sendiri bahwa Tuhan itu lebih hebat dari COVID. Ya, Tuhan itu lebih berkuasa dari situasi yang bisa menjenuhkan siapapun. Tuhan lebih berkuasa. Jadi tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan membuahkan kesetiaan. Dan yang ketiga, untuk konteks Yeremia 39, Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan mereka yang miskin papa. Ya, selama Raja Zedekia dan raja-raja Israel Selatan yang tidak takut akan Tuhan memerintah Israel Selatan, mereka adalah kelompok yang selalu menderita. Ya, mereka adalah the voiceless people. Ya, orang-orang yang ya tidak bisa bersuara karena tidak diperdulikan oleh pemerintah. Tetapi pada waktunya, ketika pemerintahan yang tidak takut akan Tuhan hukum, justru pada saat itulah berkat bagi mereka yang voiceless people. Dan yang indahnya, mereka tidak sendiri,
Ya, Tuhan memberikan Yeremia ya sebagai gembala mereka, karena Yeremia kan tidak dibuang ke Babel. Jadi Yeremia di dalam pasal 39 ayat 10 dan 14 dituliskan Yeremia tinggal bersama dengan rakyat. Ya, jadi Tuhan mengaruniakan gembala bagi the voiceless people. Dan terakhir, aplikasi, ya bagaimana kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, apakah COVID berkuasa menghancurkan kepercayaan kita kepada Allah? Apakah kesulitan-kesulitan yang kita alami, baik dari dalam keluarga, baik dari studi kita, baik dari dalam diri kita, atau baik dari luar diri kita, atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pelayanan kita, apakah itu berkuasa menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Ya, kalau memang kita sedang mengalami keputusasaan untuk percaya kepada Tuhan, kembalilah percaya kepada Tuhan. Ya, kembalilah percaya kepada Tuhan yang akan membuahkan kita tetap setia di dalam situasi sulit sekalipun. Ya, mari kita terus ingatkan diri kita bahwa tidak ada tantangan, rintangan, bahkan ancaman yang jauh lebih besar dari Tuhan kita. Tidak ada kesulitan yang sehebat dan sedalam apapun dalam hidup dan pelayanan kita lebih besar daripada Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi kembalilah percaya kepada Tuhan. Lalu bagi kita yang tetap percaya dan setia, tetaplah percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami berbagai kesulitan, pada waktunya Tuhan akan menyatakan secara jelas upah kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya. Ya, seperti yang Kak Vivi alami tadi, pernyataan anak kelompok kecil itu, walaupun 1 dari 11 anak kelompok kecilku, tapi itu cukup bagiku ya menjadi penyemangat untuk aku tetap setia. Ya, jadi Tuhan itu tahu kapan perlu menguatkan kita, Tuhan tahu kapan perlu menghibur kita, Tuhan tahu kapan kita perlu didorong semangatnya, Tuhan tahu. Jadi tetaplah setia, percaya kepada Tuhan. Sehebat apapun kesulitan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan saya akan tutup dengan sebuah syair lagu yang mungkin kalian atau kita sama-sama tahu. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan kepercayaan di hati kami hanya kepada Tuhan. Sehingga apapun kesulitan yang kami alami, apapun penderitaan yang kami hadapi, tidak berkuasa untuk menghancurkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Sehingga ketika kami percaya terus kepada Tuhan, maka kelompok kecil kami, persekutuan sekolah di mana kami melayani, persekutuan kampus di mana kami melayani, keluarga di mana kami bersama, pelayanan di mana kami berada, tidak mengalami the fallen ministry, tidak mengalami the fallen family, tidak mengalami the fallen small group, tetapi tetap mengalami pelayanan yang terus maju, terus berkembang, sekalipun mungkin sangat tertatih-tatih, tetapi pada waktu Tuhan akan mendemonstrasikan bahwa apabila kami setia percaya kepada Allah, maka Allah yang akan mendemonstrasikan buah daripada kepercayaan kami. Tuhan yang akan menumbuhkan pelayanan kami, Tuhan yang akan menumbuhkan anak-anak kelompok kecil kami, dan Tuhan yang akan menumbuh kembangkan kami semua. Sekalipun kondisi COVID
belum usai, tetapi Tuhan tetap berkuasa untuk mengaruniakan pertumbuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Vivi. Ya, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia hanya ingin kita percaya, taat, dan setia menapaki setiap rencana Allah. Yuk sama-sama mengerjakan pelayanan Tuhan dengan segenap hati. Mari merefleksikannya sambil menyanyikan Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Menutup ibadah kita hari ini, minta dengan kasih untuk Kak Vivi memimpin dalam doa tutup. Ya Tuhan, di penghujung ibadah PMKC pada sore hari ini, permintaan kami hanya satu Tuhan, anugerahkanlah kepercayaan yang semakin kuat kepada Allah Tritunggal. Semakin hebat kesulitan, semakin dalam kepercayaan kami kepada Allah Tritunggal kami di dalam Kristus. Hanya itu permintaan dan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Kak Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah join untuk Bebas Tadi hari ini. Sampai ketemu minggu depan.